Profil perusahaan. Pabrik yang kami analisis bernamakan Pabrik Tempe Supermurni, yang beralamatkan di Jalan Kasuari nomor 26, Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dengan kode pos 17147. Nomor yang bisa dihubungi dari Pabrik Tempe Supermurni yaitu 0812 199 3350. Berikut adalah sejarah singkat dari Pabrik Tempe Supermurni. Pabrik ini berdiri dari tahun 2013 dan mendapatkan izin usaha pada tahun 2023. Bapak Tri memulai usahanya secara manual dan tradisional. Produk pabrik ini dipasarkan dengan berkeliling di sekitar tempat produksi. Pabrik Tempe Supermurni telah menjadi supplier utama bagi kliennya. Perusahaan ini menerapkan prinsip kejujuran dalam menjualkan produknya. Pabrik Tempe Supermurni akan mengembangkan usahanya dan memperluas jangkauan pasarnya hingga keluar daerah Bekasi. Siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Siklus ini berkaitan erat dengan pembiayaan pada perusahaan seperti pembelian, utang, dan juga pengeluaran-pengeluaran lainnya. Sehingga diperlukannya pengembangan pada siklus pengeluaran agar dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi. Tujuan utama dari siklus pengeluaran adalah untuk memfasilitasi pertukaran antara kas dengan supplier atau vendor untuk barang dan jasa yang dibutuhkan. Siklus pengeluaran terdiri dari 4 aktivitas dasar bisnis, yaitu ada pemesanan barang dan jasa, pengiriman barang dan jasa, penyetujuan faktur dari pemasok, dan pembayaran. Pada Pabrik Tempe Supermurni, terdapat 3 aktivitas pengeluaran, yaitu membayar karyawan, pembelian bahan baku, dan biaya perawatan aset. Pengeluaran yang dilakukan oleh Pabrik Tempe Supermurni yang pertama adalah membayar karyawan. Untuk menjaga loyalitas karyawan terhadap Pabrik Tempe Supermurni, maka pemilik juga memberikan bonus dan tunjangan hari raya di luar gaji pokok, terlebih lagi jika pesanan sedang naik secara signifikan pada hari-hari tertentu. Pengeluaran Pabrik Tempe Supermurni selanjutnya yaitu pembelian bahan baku dan bahan penunjang lainnya. Bahan baku dikirimkan vendor setiap 2 hari sekali. Jika terdapat kendala, maka vendor akan mengirimkan lebih banyak bahan baku di pengiriman sebelumnya atau setelahnya. Pengeluaran selanjutnya yang harus dikeluarkan oleh Pabrik Tempe Supermurni adalah perawatan aset usaha, yaitu berupa mesin produksi dan juga pemeliharaan kendaraan motor secara rutin. Flowchart siklus pengeluaran milik Pabrik Tempe Supermurni. Dalam siklus ini terdapat 4 bagian, yaitu bagian gudang, bagian pembelian, owner, dan juga vendor. Pertama, dimulai dari bagian gudang. Bagian gudang akan mengecek persediaan bahan baku yang tersisa di gudang, lalu membuat daftar persediaan bahan baku. Daftar tersebut akan dikirimkan ke bagian pembelian. Lalu, bagian pembelian akan membuat daftar pembelian bahan baku. Daftar pembelian bahan baku akan dikirimkan kepada owner dan juga vendor. Lalu, vendor akan membuat dokumen pembayaran. Di bagian pembelian juga akan membuat dokumen pembayaran atas daftar pembelian bahan baku tadi dan dikirimkan ke owner. Lalu, owner akan mengecek daftar pembelian bahan baku dan juga dokumen pembayaran. Setelah itu, owner akan mengonfirmasi pembelian dan melakukan pembayaran kepada vendor. Data pembayaran akan dikirimkan oleh owner kepada vendor. Lalu, vendor akan memverifikasi pembayaran dari owner dan membuat file bukti sudah dibayar yang sudah disesuaikan dengan bagian pembelian. Lalu, vendor akan menyiapkan barang dan mengirimkan barang ke bagian pembelian. Lalu bagian pembelian akan mengirimkan ke bagian gudang, dan bagian gudang akan melakukan cek barang yang sudah dibeli. Pabrik Tempe Supermurni telah melakukan aktivitas pengendalian internal pada proses pengeluaran. Yang pertama yaitu pemesanan barang. Pabrik Tempe Supermurni menggunakan metode perpetual. Hal ini untuk memberikan gambaran real-time atas persediaan perusahaan. Yang kedua yaitu penerimaan. Pabrik hanya menerima barang dari vendor berdasarkan pesanan yang telah diajukan. Hal ini untuk mencegah penipuan dalam penerimaan barang. Yang ketiga, menyetujui faktur pemasok. Hal ini untuk memeriksa kesesuaian antara faktur pemasok dengan pesanan.
Yang keempat yaitu pengeluaran kas, yaitu melakukan pemeriksaan jumlah faktur pemasok dengan jumlah persediaan. Hal ini untuk meminimalisir kecurangan berupa pencurian uang. Sekian pembahasan kami mengenai siklus pengeluaran dari pabrik tempe Super Murni. Terima kasih telah menyaksikan.